kelompok 13 dari kelas 7 Ekonomi Syariah D. Di sini kita akan menjelaskan tentang artikel yang kita buat, yaitu yang judulnya tentang Tara. Oh ya guys, sebelum kita mulai menjelaskan ke materi kita, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya. Dari sebelah sini dulu. Hai. 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 Guys, jadi kita langsung aja ke penjelasan kita. Cikidot. Jadi kita akan membahas terkait halal fashion di Kabupaten Banyumas dengan analisis peluang, tantangan, dan strategi pengembangan UMKM berdasarkan teori daya saing Porter 5 Factors. Yang terhormat kepada Bapak Mahardika Cipta Raharja SEMSI selaku dosen pengampu dan kepada Ibu Aska Nurdiana SEMAK selaku dosen pembimbing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak dari penelitian kita. Industri halal telah menjadi sektor ekonomi global yang tumbuh pesat, memposisikan Indonesia sebagai peringkat ketiga di SGIE untuk berambisi menjadi pusat produksi halal dunia dengan halal fashion sebagai sektor penggerak utama. Keberhasilan ambisi ini sangat bergantung pada penguatan UMKM. Penelitian ini memfokuskan studi di Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai surganya UMKM dan mendapat dukungan intensif dari Bank Indonesia Purwokerto melalui program Selaras 2024. Meskipun memiliki potensi besar dan dukungan eksternal, UMKM halal fashion di Kabupaten Banyumas masih menghadapi hambatan klasik seperti kesulitan akses modal, manajemen suboptimal, dan rendahnya literasi digital. Situasi ini menimbulkan kesenjangan signifikan antara potensi pasar dan kapasitas penawaran real yang berisiko mengajak daya saing regional. Tujuan utama dari penelitian ini adalah merumuskan strategi pengembangan UMKM halal fashion yang efektif untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri. Metode yang kami gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis data menggunakan kerangka Porter 5 Factors. Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan spesifik, serta merumuskan strategi berbasis daya saing guna meningkatkan kapasitas UMKM di Banyumas. Dengan kata kunci, analisis Porter 5 Factors, daya saing, halal fashion, strategi pengembangan, dan UMKM. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang latar belakang masalah pada penelitian ini. Industri halal dunia tumbuh pesat seiring dengan adanya proyeksi 2,2 miliar pada tahun 2030. Nah, Indonesia saat ini menempati pada peringkat ketiga pada State of Global Islamic Economic Indicator pada tahun 2023-2024. Sektor halal fashion ini menjadi menjadi faktor penggerak utama karena cakupannya yang luas, mulai dari bahan baku, etis, hingga proses produksi sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, pada penelitian ini kenapa kita memilih pada Kabupaten Banyumas? Karena Banyumas sendiri dipilih sebagai fokus studi karena statusnya sebagai surganya UMKM di Jawa Tengah, khususnya pada sektor kerajinan dan tekstil. Daerah ini memiliki dukungan eksternal yang kuat seperti dari instansi Bank Indonesia Purwokerto melalui program Selaras, serta adanya sertifikasi halal gratis. Kemudian ada pula dukungan dari kebijakan pemerintah untuk mempermudah akses produk UMKM ke pasar modern. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika kekuatan kompetitif dalam industri halal fashion di Banyumas. Data utama yang digunakan bersifat sekunder yang diperoleh dari jurnal, laporan lembaga resmi, artikel berita, dan tetap didukung dengan sumber data primer sebagai penguat penelitian ini yang didapatkan dengan cara wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Porter 5 Forces yang mencakup 5 aspek utama, yaitu ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, ancaman produk substitusi, dan intensitas persaingan. Melalui analisis ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya daya saing dalam UMKM halal fashion di Banyumas. Untuk pembahasan mengenai pengembangan halal fashion di Kabupaten Banyumas sendiri, terdapat 3 aspek, yakni peluang strategis UMKM halal fashion, tantangan utama yang dihadapi, serta strategi kolaborasi. Yang pertama, adanya peluang strategi halal fashion di Kabupaten Banyumas. Tentunya adanya kepercayaan konsumen terhadap merek lokal yang menjadi kualitas, desain, dan harga yang menjadi aset berharga serta benteng terhadap pendatang baru. Adanya nilai kehalalan, citra diri Islam menjadi pembeda utama yang sulit ditiru oleh produk pakaian konvensional maupun pakaian bebas ataupun yang sering kita sebut adalah pakaian thrift. Selanjutnya adanya kelompok remaja dan mahasiswa di Purwokerto sendiri ini merupakan pasar besar yang diminati fashion Islam modern dan menjadi trendy. Adanya peluang yang menghubungkan antara model fashion dengan kearifan lokal seperti batik Banyumas serta memperluas pasar melalui e-commerce dan media sosial sendiri. Yang kedua, adanya tantangan utama yang dihadapi oleh halal fashion di Kabupaten Banyumas sendiri. Adanya yang pertama, UMKM sendiri ini menghadapi situasi kontraktif di mana pembeli ini memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi, yaitu sensi terhadap perbedaan harga sekitar 15-20% sendiri, dan sementara pemasok dari bahan baku ini diminati karena keterbatasan antara bahan kualitas yang
di tingkat lokal seperti itu. Dan selanjutnya adanya akibat sensitif harga UMKM ini sering membedakan diskon yang menurun margin, menurun keuntungan hingga 15%, sehingga ditambah dengan kenaikan biaya logistik ini mencari bahan dari luar daerah. Selanjutnya adanya keterbatasan modal, sertifikasi halal, rendahnya digital, manajemen bisnis yang belum optimal, serta remahnya kemampuan branding dibandingkan dengan produk nasional. Untuk yang ketiga adanya strategi kolaborasi antar lintas sektor. Yang pertama adanya dari pemerintah daerah sendiri, yaitu Bank Indonesia dan Dinas Koperasi ini perlu menyediakan pelatihan pemasaran digital dan pendampingan sertifikasi halal dan akses pembiayaan syariah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM halal fashion di kabupaten sendiri ini memiliki peluang besar melalui pemanfaatan modal sosial berupa loyalitas konsumen serta strategi pasar remaja dan mahasiswa yang sangat potensial. Adanya strategi kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia sendiri, mempermudah akses modal dan pembangunan ekosistem rantai pemasok yang lebih efisien. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan terkait penelitian kami, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian pemaparan dari kami tentang artikel kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan bye-bye.